Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dan perubahannya. Tahukah kalian apakah materi itu? Materi itu ada di sekitar kita. Contohnya, air yang kita buat minum dan air yang kita gunakan untuk mandi. Kemudian nasi yang kita makan mengandung senyawa karbohidrat. Ada lagi oksigen yang kita hirup. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi adalah contoh dari materi. Di gambar ini adalah contoh-contoh dari materi. Yang pertama adalah gambar air. Air berwujud cair. Yang kedua adalah gambar balon. Balon yang berisi udara berwujud gas. Yang ketiga adalah paku. Paku ini adalah berwujud padat. Nah, sekarang kalian tahu apakah materi itu? Setelah memahami materi itu apa, kita mempelajari perubahan wujud materi ya. Adakah yang bisa menjelaskan bagan ini? Saya contohkan dulu cara membaca bagan ini. Selanjutnya, kalian coba jelaskan sendiri ya. Materi yang berwujud gas berubah menjadi padat itu dinamakan mengkristal. Sebaliknya, materi yang berwujud padat berubah menjadi gas disebut menyublim. Untuk perubahan wujud materi yang lain, kalian pahami dan kalian jelaskan sendiri. Nah, perubahan materi itu dibagi menjadi dua, perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia ditandai dengan ada perubahan struktur, ada perubahan suhu, timbul gas, timbul bau, dan timbul endapan. Sedangkan untuk perubahan fisika hanya ditandai dengan perubahan wujud saja atau perubahan fisik. Apakah kalian dapat mencontohkan peristiwa perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Kita simak contoh berikut ya. Contoh yang pertama, paku berkarat. Paku berkarat adalah perubahan kimia. Mengapa disebut perubahan kimia? Yang pertama, dari warna. Dari warna yang awalnya abu-abu berubah menjadi kuning keemasan karena berkarat. Nah, ciri-ciri perubahan kimia yang lain kalian pahami sendiri ya. Yang kedua adalah kayu terbakar. Kayu terbakar ini termasuk perubahan kimia. Yang ketiga adalah es mencair. Es mencair termasuk perubahan fisika. Kemudian yang keempat adalah fermentasi singkong menjadi tape. Fermentasi singkong menjadi tape termasuk perubahan kimia. Dan contoh yang terakhir adalah rel memuai. Rel memuai ini termasuk perubahan fisika. Kenapa termasuk perubahan fisika? Karena rel memuai hanya terlihat dari bentuk fisiknya saja. Ketika dia terkena panas, dia akan memuai. Nah, selanjutnya kita akan belajar unsur senyawa dan campuran. Unsur. Apakah unsur itu?
Di sini kita bisa melihat contoh-contoh unsur. Ada emas, ada aluminium, ada nitrogen. Nah, emas dilambangkan dengan AU. Aluminium dilambangkan dengan Al. Sedangkan nitrogen dilambangkan dengan N. Dari contoh-contoh unsur, kita bisa mendefinisikan unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Bagaimana penulisan lambang unsur? Penulisan lambang unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika lambang unsur terdiri dari satu huruf, maka ditulis dengan huruf besar. Contohnya, nitrogen dilambangkan dengan huruf N besar. Oksigen dilambangkan dengan huruf O besar. Karbon dilambangkan dengan huruf C besar. Yang kedua, jika lambang unsur terdiri dari dua huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contoh, nikel. Unsur nikel dilambangkan dengan Ni. Huruf pertama N ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf kedua I ditulis dengan huruf kecil. Yang kedua adalah emas. Lambang unsur emas adalah Au. Huruf pertama A ditulis dengan huruf besar. Huruf kedua U ditulis dengan huruf kecil. Contoh yang ketiga adalah kobalt. Kobalt dilambangkan dengan Co. Huruf pertama dilambangkan dengan C. Penulisannya memakai huruf besar, sedangkan huruf kedua adalah O ditulis dengan huruf kecil. Senyawa. Ketiga gambar ini adalah contoh-contoh dari senyawa. Yang pertama, air aki. Yang kedua adalah garam. Yang ketiga adalah cuka. Nah, senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Air aki memiliki rumus senyawa H2SO4. Garam memiliki rumus senyawa NaCl, sedangkan cuka memiliki rumus senyawa CH3COOH. Nah, mengapa air aki disebut senyawa? Karena air aki merupakan gabungan dari beberapa unsur. Ada unsur apa? Ada unsur H, ada unsur S, dan ada unsur O. Nah, ketiga jenis unsur tersebut tergabung dalam senyawa H2SO4. Dan sifatnya berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Apakah kalian sudah paham? Nah, selanjutnya campuran. Campuran adalah gabungan antara dua senyawa atau lebih tanpa melalui reaksi kimia, sehingga sifat campuran yang terbentuk masih seperti sifat senyawa pembentuknya. Contohnya, di sini ada gambar air dan pasir. Air dan pasir ketika dicampur akan membentuk campuran heterogen. Sedangkan yang kedua, ini adalah air gula.
Air dan gula jika dicampur akan membentuk campuran homogen, yaitu air gula. Kalian bisa membuktikannya sendiri di rumah. Coba lakukan perintah seperti berikut ya. Nah, apa perbedaan campuran homogen dan heterogen? Campuran homogen seperti air gula dapat larut dengan sempurna. Tidak ada bidang batas antara senyawa-senyawa pembentuknya dan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa. Campuran homogen ini biasa disebut dengan larutan, karena kedua senyawa pembentuknya dapat melarut secara sempurna. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang tidak dapat larut dengan sempurna. Masih terdapat bidang batas antara senyawa-senyawa pembentuknya, dan ditandai lagi dengan terdapat endapan. Contohnya adalah campuran antara air dan minyak, serta campuran antara air dan kopi. Nah, ini tugas buat kalian di rumah ya. Coba sediakan alat-alat yang tersedia di sekitar kalian. Caranya mudah. Jangan lupa, percobaan yang telah kalian lakukan direkam dalam video, kemudian dikirim melalui WA. Nah, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.